Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang eksponen dan bentuk akar. Jadi, silakan kalian siapkan buku catatannya ya, dan simak video ini hingga selesai. Bentuk akar atau dituliskan akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Jadi, M di sini adalah pangkat dari A, kemudian N di sini merupakan nilai dari akarnya. Nah, di sini terdapat syarat. Syaratnya di mana N harus lebih dari sama dengan 2. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Jika terdapat akar pangkat 2 dari 7 pangkat 3, maka nilainya akan sama dengan, kita lihat A-nya di sini sama dengan 7 ya, maka kita tuliskan 7. Kemudian M per N. Di sini M-nya sama dengan 3. Kemudian penyebutnya adalah nilai akarnya. Karena di sini tidak dituliskan nilainya, maka nilainya sama dengan 2 ya. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 7 pangkat 3 per 2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sifat dan operasi dari bentuk akar. Sifat yang pertama, apabila kita memiliki bentuk akar pangkat N dari A kali B, maka nilainya akan sama dengan akar pangkat N dari A dikalikan dengan akar pangkat N dari B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Apabila ibu mempunyai bentuk soal akar pangkat 3 dari 2 dikalikan dengan 4, maka akan menjadi berapa? Iya, benar sekali. Akar pangkat 3 dari 2 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 4. Cukup mudah ya. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, ketika saya punya A kalikan dengan akar C ditambah B dikalikan dengan akar C, maka akan menghasilkan A ditambah B ya. Kemudian dikalikan dengan akar C. Nah, ketika saya punya contoh di sini 2 akar 3 ditambah dengan 7 akar 3, maka hasilnya akan menjadi, kita jadikan satu dulu bilangan yang berada di depan akar, yaitu 2 ditambah dengan 7. Kemudian kita kalikan dengan akarnya. Karena di sini akarnya sama, cukup bisa dituliskan satu saja, menjadi akar 3. Sehingga hasilnya 2 akar 3 ditambah 7 akar 3 adalah 2 ditambah 7 dikalikan dengan akar 3. Selanjutnya sifat yang ketiga, ketika saya punya akar A dikalikan dengan akar B, maka sama dengan akar A kali B. Contohnya, jika saya memiliki soal akar 2 dikalikan dengan akar 3, maka hasilnya akan sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali 3 ya, atau hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 6. Kemudian selanjutnya untuk sifat yang keempat, bentuk akar dari A per B sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Contohnya, akar pangkat 2 dari 1 per 3, maka penulisannya juga bisa dituliskan sebagai akar pangkat 2 dari 1 dibagi akar pangkat 2 dari 3.
Selanjutnya contoh atau sifat selanjutnya, sifat yang kelima, A akar B dikalikan dengan C akar D sama dengan A kali C kalikan dengan akar B kali D. Maka ketika saya punya contoh di sini 2 akar 3 dikalikan dengan 4 akar 5, maka hasilnya akan sama dengan A kali C, berarti ini, kemudian B kali D. Nah, sehingga 2 kali 4 ya, kita tuliskan di sini 2 kali 4 kalikan dengan akar 3 kali 5 atau sama dengan 8 akar 15 gitu. Kemudian untuk sifat yang terakhir adalah akar A kalikan akar A sama dengan A. Contoh, kenapa bisa akar A kalikan akar A sama dengan A? Kita lihat ya, di sini kita buktikan. Ketika saya punya akar pangkat 4 dikalikan dengan akar pangkat 4, maka hasilnya akan sama dengan 4. Mari kita buktikan. Akar 4 kali akar 4 itu kan sama dengan akar dari 4 kali 4 ya. Nilainya sama dengan akar 16. Berapa akar 16? 4. Sehingga di sini terbukti bahwa sifat dari akar A dikali akar A maka hasilnya pasti A. Begitu. Itu dia tadi penjelasan tentang bentuk akar dan sifat serta operasinya. Selanjutnya adalah merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar yang pertama di sini adalah bentuk akar A per akar B ya. Ketika ada bentuk A per akar B, maka cara merasionalkannya adalah kita bisa mengalihkan A per akar B ini dengan akar B per akar B. Jadi pembilangnya kita kalikan akar B, kemudian penyebutnya juga kita kalikan dengan akar B. Inti ini untuk cara menyelesaikan bentuk A per akar B. Sebagai contoh, di sini saya sudah punya dua soal. Yang pertama adalah 9 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, maka akan menjadi 9 per akar 3 kita kalikan dengan akarnya. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar. Berarti kita kalikan akar 3 dibagi dengan akar 3. Sama dengan 9 kali akar 3. Tetap ya, 9 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3. Seperti sifat tadi yang ke-6, akar A kali akar A hasilnya A ya. Berarti akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Ya, benar sekali. Kemudian kita bisa sederhanakan. 9 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 3 akar 3. Gitu. Kemudian contoh dari bentuk lain adalah akar 2 dibagi dengan 3 akar 5. Bagaimana caranya? Sama ya. Kita kalikan dengan akar 5, kemudian penyebutnya juga kita kalikan dengan akar 5. Setelah itu kita operasikan saja. Akar 2 dikalikan dengan akar 5 berarti sama dengan 10 dibagi dengan 3 akar 5 dikali akar 5 berarti 3 dikali 5. Kenapa bisa seperti ini? Ketika akar dikalikan dengan akar, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri gitu ya. Sehingga dari sini diperoleh nilainya akan sama dengan 10 per 15. Atau bisa kita sederhanakan menjadi, kita bagi dengan 5 semua, berarti 2 per 3. Begitu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk akar yang kedua, yaitu bentuk C per A plus minus akar B ya. C per A plus minus akar B di sini artinya bisa kita tuliskan menjadi dua seperti ini ya. Yang pertama C per A ditambah akar B. Kemudian yang kedua adalah C dibagi dengan A dikurangi akar B. Jadi tanda plus minus ini artinya menandakan bahwa bisa penjumlahan, bisa juga untuk pengurangan. Nah, lalu bagaimana Bu untuk menyelesaikannya? Menyelesaikannya dari bentuk yang pertama dulu, bahwa nilai C per A ditambah dengan akar B bisa kita rasionalkan dengan cara mengalihkannya dengan akar sekawan. Apa itu akar sekawan? Akar sekawan adalah akar di sini tandanya kita rubah kebalikannya. Jika di sini positif, berarti di sini dibuat tanda negatif, atau di sini penjumlahan, maka di sini jadi pengurangan. Bisa saya tuliskan menjadi A dikurang akar B. Penyebutnya juga sama, kita kalikan A dikurang akar B, gitu. Begitu juga untuk C dibagi dengan A dikurang akar B. Maka di sini C dibagi A dikurang akar B bisa kita rasionalkan dengan cara mengalihkannya dengan akar sekawannya. Berarti bagaimana akar sekawannya? Ya benar, berarti di sini A ditambah akar B dibagi dengan A ditambah akar B. Oke, begitu tadi untuk penyelesaian dalam bentuk akar yang penyebutnya adalah operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini 3 dibagi akar 2 ditambah 5 sama dengan, bagaimana cara merasionalkannya? Kita kalikan dengan akar sekawan dari akar 2 ditambah 5. Karena di sini tandanya adalah penjumlahan, maka akar sekawannya berarti tandanya pengurangan gitu ya. Nah, di sini tinggal kalian kalikan. 3 dikalikan dengan akar 2 dikurang 5 ya. Kemudian dibagi dengan akar 2 ditambah 5 dikalikan akar 2 dikurang 5. Ingat catatan ini, ketika ada A dikurang B dikalikan A ditambah B, maka hasilnya akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, sehingga bisa kita tuliskan akar 2 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sehingga di sini hasilnya adalah, kita kalikan saja, 3 kali akar 2, 3 akar 2, 3 dikali negatif 5 dibagi dengan akar 2 dikuadratkan, berarti iya hasilnya adalah 2 dikurang dengan 25. Selanjutnya kita bisa sederhanakan ini menjadi 3 akar 2 dikurangi 15 dibagi dengan 2 dikurang 25, berarti negatif 23. Sehingga penulisannya bisa dituliskan menjadi, kita pisah penyebutnya ya, jadinya 3 negatif 3 per 23 akar 2 dikurang 15 dibagi dengan negatif 23. Perhatikan di sini negatif dan negatif, maka hasilnya positif ya. Sehingga di sini Bu Tias tuliskan negatif 3 per 23 ditambah akar 2 ditambah 15 per 23. Selanjutnya untuk bentuk akar C dibagi dengan akar B plus minus akar D, maka bisa kita pecah menjadi 2 ya. Di sini artinya bisa saja bentuknya adalah C dibagi dengan akar B ditambah akar D. Atau juga bisa bentuk keduanya adalah C dibagi akar B dikurangi dengan akar D. Nah, caranya merasionalkannya bagaimana? Caranya sama, kita tinggal tuliskan lagi bentuknya, akar B ditambah akar D, kemudian kita kalikan dengan akar sekawannya, berarti iya benar, akar B dikurang akar D. Sama juga ya untuk penyebutnya, akar B dikurang akar D. Untuk bentuk yang kedua, C dibagi akar B dikurang akar D, kita tinggal tuliskan lagi
dikalikan dengan akar sekawannya. Berarti iya, benar sekali. Di B akar B ditambah akar B. Kemudian penyebutnya juga sama ya, akar B ditambah akar D. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh. Di sini Bu Tias punya akar 2 dibagi dengan akar 2 dikurang akar 3. Bagaimana cara merasionalkannya? Kita lihat bentuknya di sini sama dengan bentuk kedua ya. Maka bisa kita tuliskan akar 2 dibagi dengan akar 2 dikurang akar 3. Kita rasionalkan berarti kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya di sini operasinya pengurangan, berarti akar sekawannya penjumlahan gitu ya. Akar 2 ditambah akar 3 dibagi dengan akar 2 ditambah akar 3. Hasilnya berapa? Mari kita hitung. Di sini bisa dituliskan akar 2 dikalikan akar 2 ditambah akar 3 dibagi dengan akar 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat ya. Tadi ingat sifat yang Bu Tias catatkan, atau ketika ada A dikurang B dikalikan dengan A ditambah B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Setelah itu kita kalikan. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan ya 2. Akar 2 dikalikan positif akar 3, berarti ditambah akar 2 kali 3, 6 ya, dibagi dengan akar 2 kuadrat, maka nilainya adalah 2 dikurang dengan akar 3 kuadrat, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita bisa jumlahkan. 2 ditambah akar 6 dibagi dengan negatif 1. Sehingga hasilnya adalah kita bisa bagi pembilangnya ini dengan negatif 1 semua. Berarti 2 dibagi negatif 1, negatif 2 ya. Kemudian positif akar 6 dibagi negatif 1, negatif akar 6. Baik, berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada akar A ditambah B plus minus 2 akar A dikalikan dengan B. Nah, ternyata dari bentuk ini kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk akar A plus minus akar B. Di sini dengan syarat A-nya juga A dan B-nya juga harus merupakan elemen dari bilangan real. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Contohnya Oke, sebelum kita masuk ke contoh, perhatikan di sini. Ketika di sini tandanya, sebelum kita masuk ke contoh, perhatikan di sini ada tanda plus minus ya. Artinya plus minus di sini kita nanti sesuaikan dengan soal yang kita temui. Ketika di sini soalnya positif, maka nanti bentuknya juga di sini adalah plus. Tapi di sini ketika bentuknya adalah pengurangan, maka di sini juga kita ubah sebagai bentuk pengurangan gitu. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan Bu Tias mempunyai soal akar 12 dikurangi dengan 2 akar 20. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Kita lihat dulu di sini ada 20. Kita cari faktor ya. Faktor dari 20 yang jika dijumlahkan nilainya adalah 12. Jadi, kita cari faktor dari 20 yang jika dikalikan hasilnya adalah 12 ya. Jadi faktor dari 20 yang jika ditambah hasilnya adalah 12 ya. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 12. Berapa faktornya? Ya, benar. Ada 2 dan 10 ya. Sekarang kita ubah dulu ke dalam bentuk ini menjadi akar 2 ditambah 10, karena di sini pengurangan maka di sini juga pengurangan ya, dikurangi dengan 2 akar 2 dikali 10. Perhatikan di sini. Tujuan kita mencari faktor dari 20 itu adalah untuk mengubah bentuk 12 ini menjadi bentuk akar yang kita inginkan begitu.
Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka kita bisa sederhanakan. Perhatikan di sini. Nilai A-nya sudah sama ya, di sini 2, di sini 2, di sini B-nya di sini 10, di sini juga 10. Maka langsung bisa kita ubah bentuknya menjadi akar A plus minus akar B. Karena di sini negatif, maka bisa kita peroleh nilainya adalah akar 2 dikurang akar 10 begitu. Cukup mudah ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai eksponen dan bentuk akar serta cara merasionalkan bentuk akar. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.